Selamat sore Bu Mei, nama saya Indah Dahlia dari kelas 11 MIPA 1 absen 13. Nama saya Jessica Harijanto dari kelas 11 MIPA 1 absen 15. Di sini kami ingin menjelaskan dan mempraktekkan tentang asam dan basa. Asam itu dia adalah yang memiliki rasa asam dan juga korosif, sedangkan basa itu dia memiliki rasa yang pahit juga licin. Teori asam basa itu ada 3. Yang pertama, dia dari Arrhenius. Yang kedua, dia dari Bronsted-Lowry. Dan yang ketiga adalah dari Lewis. Menurut Arrhenius, yang pertama, asam itu adalah zat yang dilarutkan ke dalam air dan akan menghasilkan ion H+. Sedangkan basa itu adalah senyawa yang akan dilarutkan ke dalam air dan dia akan menghasilkan H-. Nah, kelemahan dari Arrhenius ini adalah dia hanya bisa dilarutkan oleh air, maka dari itu dia kurang akurat. Yang kedua, teori Bronsted-Lowry. Bronsted-Lowry ini menurut dia, asam itu adalah spesies yang berperan sebagai donor atau proton H+, atau dia sebagai yang memberi. Nah, sedangkan basa itu dia spesies yang berperan sebagai akseptor atau proton. Akseton proton atau dia yang menerima. Nah, di Bronsted-Lowry ini kita akan mengenal asam yang berpasangan dengan basa konjungsi dan basa yang berpasangan dengan asam konjungsi. Yang ketiga, ada Lewis. Lewis itu adalah senyawa yang menerima pasangan elektron, sedangkan basa dia yang memberi pasangan elektron. Lalu, ada rumus dari asam dan juga basa. Ada rumus asam lemah dan juga rumus asam yang basah. Asam yang kuat itu adalah H+ sama dengan M kali A, sedangkan yang lemah, H+ sama dengan akar Ka dikali M. Sedangkan basa lemah itu adalah basa lemah adalah OH- sama dengan akar Kb dikali M. Sedangkan asam kuat OH- sama dengan N kali B. Untuk mencapai pH, untuk pH asam itu sama dengan min log dalam kurung H+, sedangkan untuk pH basah 14 min dalam kurung log OH-. Saya Ida dan Jessica, saya akan menjelaskan tentang teori dan Jessica akan mempraktekkan melalui indikator bunga kembang sepatu. Bahan-bahannya itu adalah yang pertama bunga kembang sepatu. Yang kedua ada soda kue. Yang ketiga ada cuka. Yang keempat ada 2 wadah. Yang kelima ada ulekan. Nanti kami akan mempraktekkan. Jessica akan mempraktekannya dan saya akan membahas tentang teori. Yang pertama itu langkah yang pertama adalah kita mencabut kelopak bunga dari tangkainya. Kita pisahkan dulu, lalu kita ulek, kita hancurkan sampai dia sedikit halus. Jangan sampai halus banget, tapi agar dia masih bisa mengeluarkan serat alami dari pohon bunganya langsung. Lalu kita masukkan ke dalam wadah yang bersih. Kita masukkan, kita ambil dari tempat ulekan sampai tidak ada tersisa. Setelah itu kita tambahkan air panas agar dia mudah terlarutkan. Pokoknya dibersihin sampai tidak ada sisa. Kita campur dan kita diamkan sampai 20 menit untuk menghasilkan ekstraknya. Setelah itu kita bisa gunakan untuk indikator. Kembali lagi bersama saya dan Jessica. Tadi saya sudah menjelaskan tentang teori asam dan basa. Sekarang Jessica akan mempraktekannya. Yang pertama adalah larutan basah. Ada air panas dan juga soda kue. Keduanya akan dilarutkan. Silakan dilarutkan.
lalu dicampur untuk dicampur ke si indikator ekstrak bunganya. Diaduk sampai melarut. Aduk terus, intinya sampai melarut. Setelah sudah larut, baru masukkan ekstrak bunga yang tadi sudah diulek. Jangan sepertinya kurang. Udah nggak apa-apa. Nah, masukin aja guys. Lihat warnanya warnanya berubah menjadi agak kehijau-hijauan, bukan? Itu menandakan bahwa baking soda terdapat basah. Yang kedua, kita akan menguji memakai cuka. Siapkan wadah yang bersih, lalu taruh ekstrak bunga kembang sepatu ke dalam wadah tersebut. Lalu masukkan cuka. Kita akan mengetes apakah cuka itu asam atau basah. Wes. Lalu dicampurkan. Lihat, warnanya berubah. Ya, silakan taruh perbandingan, Jeff. Jadi kesimpulan yang kita dapatkan dari percobaan tersebut adalah soda kue bersifat basah karena saat dicampur dengan ekstrak bunga kembang sepatu, soda kue ini berubah warna menjadi kehijau-hijauan. Sedangkan cuka bersifat asam karena saat dicampur dengan ekstrak bunga kembang sepatu, warnanya berubah menjadi merah cerah. Jadi saya melakukan percobaan untuk mengukur asam atau basa. Ada 4 bahan. Yang pertama ada air hujan, ada air kapur, ada air gula, dan juga ada air murni. Jadi pertama saya celupkan dulu lakmusnya ke dalam air hujan. Lalu saya celupkan lagi lakmusnya ke dalam air yang kedua, yaitu air kapur. Dan lalu saya celupkan lagi lakmus yang ketiga ke dalam air gula. Lalu saya celupkan lakmus yang terakhir ke dalam air minum. Nah, jadi sekarang saya ingin membuktikan untuk pH-nya. Nah, untuk yang air hujan ini berubah menjadi sedikit warna kehijau-hijauan. Lalu apabila saya cocokkan sesuai dengan yang ada pada gambar ini sesuai dengan pada gambar ke-7. Lalu berarti pH-nya 7 ataupun netral. Dan untuk yang air kapur, saya coba ini cocok kepada gambar pH 13 yang membuktikan bahwa si air kapur ini basah kuat karena sedikit lagi sampai 14. Dan untuk air
gula, ketika saya membuktikan pada gambar ini, gambarnya sama juga pada pH ke-7, yang berarti juga dia netral. Dan untuk yang terakhir, air minum, ketika saya cocokkan lakmusnya, warna lakmusnya sama seperti pada gambar atau nomor 7, sehingga membuktikan bahwa lakmus ini atau ini netral. Jadi sekarang saya akan melakukan percobaan untuk menentukan larutan ini asam atau basa. Di sini saya menggunakan air garam dan air sabun sebagai larutannya. Untuk indikatornya saya menggunakan kertas lakmus merah dan biru. Jadi yang pertama saya akan mencelupkan kertas lakmus merah ke dalam larutan garam. Lalu saya akan mencelupkan kertas lakmus biru ke dalam larutan air garam. Lalu saya akan mencelupkan kertas lakmus merah ke dalam larutan air sabun. Lalu saya akan mencelupkan kertas lakmus biru ke dalam air sabun. Menurut hasil yang didapat, pada larutan air garam, kertas lakmus merah berubah menjadi warna merah, dan kertas lakmus biru berubah warnanya menjadi warna merah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa larutan air garam merupakan asam. Untuk larutan air sabun, kertas lakmus merah berubah warna menjadi warna biru, dan kertas lakmus biru warnanya tetap sama, yaitu warna biru. Sehingga dapat disimpulkan bahwa larutan air sabun merupakan basa. Sekian dari praktek kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih.